Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ada sukacita, amin. Hari ini kita bersyukur Tuhan berikan lagi waktu ya untuk menyembah, memuji, memuliakan Dia. Ada waktu untuk kita pagi hari ini beribadah kepada Allah yang hidup. Kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan, kitab Mazmur. Ya, hari ini kita masuk dalam kitab Mazmur pasalnya yang pertama. Ya, Mazmur pasal yang pertama. Setelah kita melalui pembacaan kitab Ayub, ya, banyak 42 pasal ya. 42 hari kita bersama-sama belajar dari Bapak Ayub. Kita masuk dalam pembacaan Mazmur. Kalau perikopnya dari Lembaga Alkitab Indonesia memberi perikop jalan orang benar dan jalan orang fasik. Kita mau membaca secara bergantian. Saya membaca ayat yang pertama. Bapak Ibu dan Saudara juga yang ada di rumah, Bapak Ibu yang di rumah membaca ayat yang kedua, bisa dibuka Alkitabnya ya. Kita bersama-sama membaca firman Allah ini. Ayat pertama dalam Mazmur pasal pertama. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sarang yang diterkam angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan dalam Mazmur pasal pertama ini. Nah, kita lihat kalau di ayat 6 semacam ini kesimpulan kalau kita lihat perbedaan antara orang benar dan orang fasik, orang yang tidak benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Tuhan mengenal jalan orang benar. Nah, jalan orang fasik kebinasaan. Nah, bagaimana jalan orang benar ini? Nah, rupanya orang benar, ya orang benar itu hidupnya berbahagia. Wah, hidupnya berbahagia. Apakah orang benar tidak ada masalah, tidak ada pergumulan, tidak ada penderitaan, tidak ada tantangan hidup? Ada. Jadi kebahagiaan itu tidak terletak pada kondisi kita bahwa kita tidak mengalami tantangan, bukan. Jadi ada kadang-kadang orang merasa, katanya orang percaya, orang benar berbahagia, kenapa ada pergumulan? Nah, kenapa ada kedukaan? Kenapa ada penderitaan? Kenapa ada kesulitan dalam kehidupan ini? Ya, jadi sekalipun ada pergumulan-pergumulan itu sebenarnya sesuatu hal yang wajar. Selagi kita hidup, ada tantangan hidup ini. Ya, seringkali orang digambarkan begini. Kalau kita lihat di rumah sakit, ini ilustrasinya bagus sekali ya. Ada orang dicek semua jantung, itu ada alat itu, alat deteksi jantung, tit gitu ya. Naik turun. Bagus apa enggak ini Bapak Ibu? Bagus, tapi kalau tit, bagus apa enggak? Bagus sekali. Selesai masalah. Jadi, saudara Bapak Ibu mau selesai masalah atau mau ada masalah juga? Masih mau naik turun atau jadi nggak ada sesuatu dalam hidup ini yang lurus semua, nggak ada masalah. Oh, kita kan orang benar, bahagia, kata firman Tuhan berbahagia, terus nggak ada masalah. Ada saja.
tetapi kita tetap berbahagia. Ada sukacita gitu loh di hati kita. Jadi masih bisa menyembah Tuhan, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan sekalipun masa sulit. Nah, bagaimana kehidupan orang yang berbahagia ini? Nah, dikatakan berbahagia itu orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Jadi dia melangkahkan setiap langkahnya itu bukan dipimpin oleh orang fasik, tidak diarahkan oleh orang yang tidak percaya sama Tuhan, ya tidak ditunjukkan oleh ya petunjuk-petunjuk yang bukan daripada Tuhan. Nah, orang fasik itu orang yang tidak mau tahu tentang Tuhan, ya tidak peduli tentang Tuhan. Ya, orang berdosa, ya boleh juga dikatakan orang yang melawan Allah, ya tidak mau tahu tentang kebenaran. Ini orang fasik. Jadi kita kalau dikatakan orang benar itu, ya supaya kita berbahagia, jalan hidup kita ya tidak dipimpin oleh orang fasik, ya tidak berdiri di jalan orang berdosa. Perbuatan-perbuatan kita ya tidak bersama-sama dengan mereka yang hidup di dalam dosa, ya tidak menceburkan diri ya di dalam dosa. Misalnya, kita mau berbahagia, kita mau kaya misalnya. Mau kaya. Tapi kekayaan yang kita peroleh jangan kekayaan seperti kekayaan yang diperoleh oleh orang-orang fasik. Ya penipuan, manipulasi, semuanya ya. Wah, itu jangan kita lakukan. Itu jalan orang fasik ya. Kita tidak berdiri di situ, kita tidak ada dalam posisi itu. Jadi kita melakukan hal yang benar. Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ya, komunitasnya jelas. Komunitas kita bukan komunitas orang yang suka yang gosipin orang, ya pencemooh. Jadi berbicara hal-hal yang tidak patut, yang tidak benar. Kita bukan seperti itu. Ya, amin Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu lihat perjalanan hidup kumpulan-kumpulan kita mana? Kumpulan pencemooh kah? Pencemooh itu apa itu? Ya, pencemooh. Pokoknya ya negatif selalu ya. Ada yang tahu definisi pencemooh? Menyindir, pencemooh apa ya? Pokoknya, melihat sesuatu itu ya boleh menghina itu, mencemooh itu apa itu ya? Pokoknya nggak ada sesuatu yang membangun gitu loh. Ya, perkataan-perkataan tidak ada yang membangun. Nah, jangan ada kita dalam kondisi seperti itu. Komunitas kita bukan komunitas seperti itu, bukan komunitas pencemooh. Tetapi anak-anak Tuhan komunitasnya adalah ya memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Amin. Hal-hal yang positif yang senantiasa dipikirkan, ya digumuli dan dilakukan. Nah, ada perbandingan di situ kita lihat antara kehidupan orang fasik, gaya hidup orang fasik, kebiasaan orang fasik, ya langkah-langkah mereka. Jangan kita ada di situ, jangan lakukan, ya. Terus apa yang harus kita lakukan? Nah, di ayat 2, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Nah, rahasia berbahagia ya secara negatif tadi kita lihat jangan seperti orang fasik, jangan seperti orang itu ya. Jangan lakukan ini. Tetapi dari sisi positif adalah ya kalau kita melihat pendekatan positif, apa yang harus kita lakukan supaya kita berbahagia? Ya, sukailah firman Allah. Nikmatilah firman Allah ya. Renungkan Taurat itu siang dan malam. Nah, apakah kita pernah mengalami suatu kebahagiaan, sukacita luar biasa ketika merenungkan firman Tuhan? Kalau saudara ambil saat teduh ya secara pribadi merenungkan firman itu, saudara bisa berkata, wah luar biasa, haleluya, senang menikmati firman itu. Ya, jadi seperti digambarkan gini, kita mengunyah sesuatu yang sangat nikmat, ya makanan yang sangat nikmat ya.
kalau makan kapurung itu gitu dinikmati, gitu ya, nggak hanya gitu, nggak, ini ditarik dan gitu ya, nikmati. Jadi nikmati firman itu, amin. Kalau menikmati firman seperti menikmati kapurung itu, kita makan, kita tahu ini ada garamnya, ada cabenya, ada asamnya, komplit deh, mantap. Pernahkah kita menikmati firman begini? Haleluya. Mazmur pasal 1 ini, dahsyat. Saya orang benar, saya bahagia. Atau hanya baca, oh ya berbahagia, oh ya bahagia. Atau hanya begitu. Jadi merenungkan firman itu siang dan malam. Nikmat rasanya. Jadi gini, waktu kita punya persoalan, kita punya pergumulan, kita mengadu kepada Tuhan, datang kepada firman. Ada masalah dalam hidup ini, kita nggak tahu solusinya apa, datang ke firman. Renungkan, cari jawabannya. Ya, kalau boleh katakan seperti orang yang suka menyelesaikan itu teka-teki silang. Ya, kalau teka-teki silang ada 2 baris terakhir saja, nggak bisa kita selesaikan penasaran. Ini apa ini? Ya kolom ke kiri dan ke bawah ini kok nggak bisa jawab ini. Ada masalah apa? Cari ensiklopedi, cari semua. Kira-kira begitu. Jadi kalau persoalan-persoalan hidup ini kita hadapi, ya cari jalan keluarnya. Di mana? Renungkan firman itu. Renungkan kebenaran firman. Datang kepada Tuhan. Bacalah. Terus nikmati. Ya, kesukaannya. Artinya begini. Kalau kita ya diajak baca firman, ada kesenangan. Tapi ada loh orang-orang Kristen ketika diajak baca firman, firman lagi. Ya sudah, kembali lagi ayat-ayat suci lagi. Apa nggak ada yang lain? Bahkan ada orang berkata begini, udah kalau kita bicara jangan hanya bicara firman dong. Ya sikit-sikit firman. Lah terus apa? Nah, ada orang sukanya itu gosip, sukanya dongeng, sukanya cerita-cerita duniawi. Nah itu tadi orang fasik. Bagaimana kita bahagia? Ya tidak akan bahagia. Karena cerita-cerita itu di luar firman, ya menyenangkan bisa, menyejukkan sesaat bisa, tapi tidak punya power, tidak punya kekuatan yang mampu menolong kita. Nah firman ini punya kekuatan, ya menolong kita dalam perjalanan hidup ini. Dia punya power yang dahsyat, ya membangkitkan semangat hidup, ya memberikan arti hidup. Ya, kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Berapa kali kita membaca Alkitab dalam satu hari? Ini menjadi satu perenungan bagi kita, Bapak Ibu. Ya, jemaat Tuhan, berapa kali membaca Alkitab satu hari? Ya, berapa ayat? Mungkin ada jemaat yang sudah cukup lama jadi orang percaya, tapi tidak pernah membaca Alkitab, atau mungkin hanya membaca Alkitab ketika acara-acara tertentu saja, acara-acara ibadah. Dan bagaimana di rumah? Ya wajarlah kalau kehilangan kebahagiaan itu, karena rahasianya ada di sini. Jadi semakin kita merenungkan firman itu siang dan malam, hari lepas hari akan ada kebahagiaan. Amin. Ada kebahagiaan. Satu contoh begini. Kita punya beban, kita punya penderitaan yang luar biasa, pergumulan. Kita baru belajar dari kitab Ayub. Nah karena kita belajar firman, akhirnya kita tahu, pergumulanku gak ada apa-apanya ini dibandingkan Pak Ayub misalnya kemarin. Atau aku tahu firman Allah melekat di dalam diriku bahwa pergumulan ini biasa, ya pencobaan ini biasa. Wah kan, jadi ada lagi semangat. Aku tahu, bukankah Tuhan berkata, mari datang kepadaku hai kamu sekalian yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan datang. Aku tahu firman Tuhan berkata tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Wih, haleluya. Wah ini, jadi firman itu punya kekuatan yang luar biasa membangkitkan kehidupan kita. Nah, kalau kita nggak merenungkan firman Tuhan, berarti begitu banyak kita kehilangan. Ya, renungkan firman itu, kesukaannya Taurat Tuhan. Ya,
Saya yakin dan percaya Bapak Ibu, baik yang ada di gereja maupun di rumah sekarang, kesukaannya firman Tuhan. Amin. Kesukaannya firman Tuhan. Nah, kalau ini yang terjadi, dia digambarkan seperti apa? Di ayat 3. Ya, ini orang yang kesukaannya firman Tuhan itu gimana sih? Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Wow. Memang firman Tuhan katakan apa? Supaya kita berhasil, diberkati, bahagia. Ya, bukankah Alkitab berkata, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Benar kan? Kesukaannya adalah Taurat Tuhan, kesukaannya firman Allah, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Nah, coba kita lihat, ada pohon di tepi aliran air, ada pohon di tanah yang gersang. Kita lihat apa yang terjadi. Ya, pohon yang di tanah gersang itu, aduh kasihan sekali. Berarti kalau hidup kita jauh dari Tuhan, jauh dari firman, aduh kasihan sekali deh hidup kita. Coba katakan kiri kanan, kalau kau jauh dari firman, kasihan deh lo. Kalau engkau jauh dari firman, kasihan deh lo. Jauh dari firman, kasihan deh lo. Tetapi kenapa tidak semua orang suka dengan firman? Kenapa? Ada yang menghalangi. Ya, ada yang menghalangi. Ada satu oknum yang tidak suka kita menikmati firman, yaitu iblis, musuh. Ya, seteru Allah itu yang bekerja terus. Sedang orang yang suka hari ini suka firman, bisa suatu waktu dia tidak suka lagi firman. Ini dahsyat. Nah, untuk itu kita harus berkomitmen, ya, berjuang untuk terus mau menikmati firman itu, menikmati. Kita akan berhasil. Siapa yang tidak ingin berhasil dalam hidupnya? Siapa yang tidak ingin bahagia? Siapa yang tidak ingin apa yang dilakukannya menghasilkan hasil yang baik? Seperti seorang petani, ketika dia menanam tanaman, siapa petani yang hanya tanam begitu saja, kemudian tidak mengharapkan hasil panen yang baik? Pasti menghasilkan panen yang baik. Nah, kita dalam hidup ini, ya, dalam keluarga kita, ya, dalam pekerjaan kita, usaha kita, apapun, pasti kita rindu sesuatu yang baik yang kita nikmati. Itu sebabnya yang kita lakukan adalah hal yang mendatangkan kebaikan itu. Jangan seperti orang-orang fasik itu, gitu loh. Ya, karena jelas dikatakan kalau orang fasik itu, ini perhatikan di sini ayat 4. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Wah. Saya anak petani, waktu panen padi suatu kebahagiaan. Tapi tidak semua biji-biji padi dibawa pulang. Ketika kita panen, kemudian kita rontokin itu padi, kami dulu pakai alat pukulan. Setelah itu kemudian dikasih angin kencang, kita dari atas baru ditumpahin. Nah, biji-biji yang bagus dia akan turun, yang sekam itu lari. Kemudian kadang-kadang dikasih kipas. Ya, jadi yang sekam terbang dia, tidak terpakai. Kemudian sekam itu kita kumpul dan kita bakar. Itu sudah bakar, tidak terpakai. Jadi orang fasik tidak terpakai, dia akan tersingkir dalam hidup ini. Maka dikatakan tadi apa? Sebab itu ayat 5, orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Bisa. Jadi padi tadi semua kumpul mereka, ya, sekam dan biji padi bulir yang bagus ada satu. Waktu kita panen kita nggak tahu. Kemudian ditaburkan ke atas. Jadi kami dulu ada namanya apa itu, ya, kayak tangga begitu, kemudian bagus, ya, kayak itu apa, baru kita naik ke atas nanti, baru ditumpahin dari atas, di bawah nanti pakai apa itu namanya itu untuk mengipasnya itu, baru terbang dia, nanti kita singkirkan. Jadi yang biji padi yang bagus kita ambil. Nah, waktu mengambil biji padi yang bagus bahagia sekali. Semakin banyak sekam yang keluar kita semakin sedih. Aduh, kok sekam semua ini.
sedih rasanya. Jadi kalau ini boleh kita lihat gambaran ya, Tuhan melihat manusia-manusia ini kok kebanyakan orang fasik sih, dan itu Tuhan sedih. Ya, tetapi kalau kebanyakan atau lebih banyak jumlah ya orang benar, saya yakin dan percaya Tuhan senang, Tuhan bahagia melihat anak-anaknya. Amin. Tuhan melihat kita. Jadi mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, rahasia hidup berbahagia kalau kita lihat kebenaran ini hanya satu. Sukailah firman Allah. Sukailah, nikmatilah firman itu. Engkau akan bisa merasakannya. Engkau akan berkata, oh firman Tuhan dahsyat. Bukankah firman Tuhan dikatakan dia seperti palu yang bisa memukul? Ya, firman Tuhan seperti pedang bermata dua. Firman Tuhan itu seperti api yang membakar. Ya, dahsyat, dahsyat. Ya, firman. Jadi firman Tuhan itu luar biasa. Dan firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Apa yang difirmankan oleh Tuhan, apa yang tercatat dalam kitab suci ini, ya dan amin. Ya dan amin. Bahkan janji-janji Tuhan yang ada di dalamnya, ya iya dan amin. Itu sebabnya pada pagi hari ini kita bersyukur. Ya, diawali dari pembacaan kitab Mazmur pasal 1. Ya, tentang kehidupan orang-orang yang takut akan Tuhan, yang kesukaannya firman Allah. Dia akan mengalami kebahagiaan. Amin. Dia akan mengalami kebahagiaan. Apapun beban pergumulan kita, persoalan kita, tetap nikmati firman, tetap sukai firman itu. Ya, baca, renungkan, aminkan firman Allah. Maka kita akan ya menikmati kuasa firman itu. Ada mujizat demi mujizat yang terjadi dalam hidup kita. Ada kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Ada sukacita yang terus melimpah dalam hidup kita. Sekalipun ada persoalan, pergumulan, tantangan dalam hidup. Ya, ini tolong kita garis bawah ya. Karena kadang-kadang ada orang salah tanggap. Kalau dikatakan bahagia, kenapa ada pergumulan? Kenapa ada persoalan? Ya, jadi pergumulan persoalan tetap ada, tetapi pergumulan persoalan itu tidak menghancurkan kebahagiaan kita. Nah, itu yang indah. Karena kita merenungkan firman itu siang dan malam. Kiranya Tuhan memberkati kita, Bapak Ibu, baik yang ada di gereja maupun di rumah. Kita komitmen, sukai firman itu, nikmati. Jangan sampai kita kehilangan ya kenikmatan dari firman Tuhan.